nggak oposisi lagi ya. Nah, aku jelasin sedikit di dalam Islam. Di dalam Islam nggak pernah mengenal oposisi. Islam tuh nggak pernah mengenal oposisi. Karena itu di dalam Islam nggak ada namanya partai oposisi. Walaupun check and balances tetap harus dilakukan sebenarnya. Tapi nggak ada oposisi. Karena kalau oposisi itu kesannya kayak PDIP sekarang nih. Dan PDIP di zamannya SBY. Kan gitu kan ya. Nah, itu oposisi. Mereka senantiasa mengkritik setiap keputusan atau kebijakan pemerintah. Tapi di dalam Islam nggak ada oposisi. Yang ada adalah kita menilai apakah kemudian yang mereka lakukan ini sesuai dengan apa yang kemudian difahami harusnya daripada hukum Allah nih ceritanya. Koreksi kan? Gimana tuh? Tidak ada oposisi dalam Islam dalam penafsiran Kang Felix Yao. Iya, dalam penafsiranku ya, yang aku pelajari nggak ada oposisi. Karena nggak serta-merta juga setiap kebijakan pemerintah tuh salah. Betul. Tapi kalau misalnya PDIP, misalnya ketika zamannya SBY misalnya, atau zamannya sekarang misalnya, mereka semua dikritik. Tapi begitu mereka jadi partai penguasa, mereka lakukan. Nah itu parahnya tuh. Berarti ukurannya bukanlah kebenaran, tapi ukurannya aku nggak suka karena aku ukurannya keberpihakan. Betul, keberpihakan. Apapun yang dikatakan, kalau dia itu adalah munculnya dari musuh saya, maka dia salah. Benar. Apapun yang dikatakan kelompok saya, betapapun salahnya, maka dia benar. Itu nggak ada di dalam Islam. Itu nggak ada yang aku pahami ya. Nah, karena itulah kemudian di dalam Islam tuh sebenarnya kita fair. Karena tadi balik lagi kita nggak pernah membenci orang sebenarnya. Yang kita kritik selalu adalah ini sesuai atau tidak gitu loh maksudnya. Termasuk RUU TNI itu. Maka ketika ada orang-orang menyuarakan misalnya contoh ya, kenapa mereka nggak mau lagi masuk kepada